Saya sangat diberkati pagi ini, penuh luar biasa. Tuhan kita baik ya, amin ya. Tuhan katakan tadi, saya mau langsung aja. Tuhan katakan tadi bahwa jadilah seperti anak-anak kecil saudara, amin. Jadikan seperti anak-anak kecil. Saya rasa note saya lama-lama udah gak terlalu bagus. Kalau saya lihat note saya itu gak terlalu bagus. Kalau saya mendengarkan, saya bukan bilang ini bukan dari Tuhan. Tapi God always, dia selalu punya kata-kata yang tepat untuk kalian semua, yang sangat fresh, ya, fresh, segar, sesuatu yang menyegarkan kalian semua. What do you need? Tuhan katakan jadilah seperti anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil kalau kita lihat di sini banyak ya, kita tahu di sini bahkan waktu pandemi pun banyak sekali bayi-bayi yang lahir di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, seperti anak-anak kecil, saya diingatkan banyak hal. Ya, anak-anak kecil itu selalu kalau kita ngomongnya waktu dia masih kecil gitu ya, di ngomongin apa juga denger aja, nggak ngomong balik loh saudara. Karena masih belum bisa ngomong atau masih terbata-bata ngomongnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ngomong sama Tuhan. Tapi kata Tuhan, have a heart like a child, ya, mempunyai hati itu seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil it's a child-like, seperti a child-like, not a childish, ya, tapi seperti anak-anak kecil. Dia mau mendengarkan, selalu mau belajar. Selalu biarlah kita duduk hari ini di tempat ini, semua daripada kita seperti anak-anak yang selalu mau belajar. Kita selalu mau apa Tuhan yang saya mau belajar. Jangan menjadi orang-orang seperti yang saya tahu semuanya. Saya udah tahu semuanya. Kalau anak-anak itu kayak seperti apa ya, satu kertas yang kosong gitu ya. Kertas yang kosong, apa yang diberikan oleh bapaknya, ayo tulis. Dia mulai menulis ya. Enggak dengan datang dengan saya udah tahu ini semuanya. Saya tidak perlu apa yang dikatakan. Abis ini pasti ayatnya ini. Abis ini pasti ngomongnya ini. Ya, walaupun perkataan yang sama, ayat yang sama, itu tidak akan sama berbicara kepada kita saudara. Ya, saya nggak tahu dengan kalian, tapi saya yakin juga kalian mengalami. Umur saya masih muda, saya tahu. Ya, amin ya. Yang amin kok cuma Pastor Gar tadi kayaknya. Saya dengar. Kayaknya kalian tidak percaya saya masih muda gitu. Tapi kalau saya merasa Tuhan itu memimpin saya sampai detik ini, saya berasa Tuhan, saya masih sampai saat ini aja. Saya setiap dengar firman Tuhan, gak tahu kenapa Tuhan selalu ingatkan hal-hal yang baru. Dan dia juga lakukan itu bukan cuma sama saya. Siapa yang merasakan di sini kalian masih muda? Ya kan? Then God will speak to you like a child. Dia akan bukakan hal-hal yang baru. Bahkan hal-hal yang sama pun tentang apapun itu. Oh, saya udah pernah dengar ini. Tuhan mau katakan lagi to confirm. Mungkin saatnya kita mendengarkan karena kita tidak percaya. Ya, siapa kadang-kadang kita tidak percaya. Mungkin dalam hal yang in our weaknesses. Ya, Tuhan saya gak percaya nih. Saya tahu sih kalau lagi kita jatuh biasanya dikasih khotbah atau ayat ya. Kayaknya kita gak mau denger ya. Ya, apalagi yang ngomong spouse kita, suami atau istri kita kasih kita ayat. Kayaknya pengen dilempar sepatu ya. Ya kan? Lo jangan ngomong ayat sekarang. Bukan saatnya ngomong ayat. Cie, ya kan? Ini saya tahu di setiap rumah tangga terjadi ini. Bukan hanya di rumah tangga saya. Untung ya, puji Tuhan ya Han ya. Ini tidak hanya terjadi di rumah tangga saya. Tapi di semua rumah tangga. Itu kalau udah namanya lagi stres, berantem. Apalagi yang salah yang ngomong ayat. Itu enak banget. Jadi sasaran yang empuk untuk kita katakan lagi. Ngapain bawa-bawa ayat gitu kan. So jadi biarlah kita kembali lagi seperti anak kecil. Saya bersyukur hari ini saya bisa sharing. Hari ini saya berdoa setiap yang saya sharing ini bisa menjadi luar biasa berkat buat kalian ya. Judulnya hari ini adalah Weakness is Strength. Ya, yang namanya weakness is strength. Make up your mind man, aneh banget. Weakness is strength, gimana sih? Itu kan justru kebalikan. Tapi in Christ, weakness kita adalah kekuatan kita. Weakness is strength. Kita buka pertama ayatnya Efesus 1 ayat 22 sampai 23 kita baca dulu. Yang NKJV, and he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Bahasa Indonesia, dan segala sesuatu
Segala sesuatu ya, telah, sudah. Mudeng ya, sudah diletakkannya. Kemarin ini beberapa minggu lalu, ini adalah ayatnya Pastor Yudi. Diletakkannya di bawah siapa? Kaki Kristus. Diletakkan oleh siapa? Bapa. Allah Bapa. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jesus, Tuhan itu diberikan sebagai kepala kepada jemaat dari segala yang ada. 2, 3, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Tuhan itu semua nih dibilang put all things, segala sesuatu. Segala sesuatu ada apa aja? Your krisis dalam perkawinan kalian, ya, kesehatan kita. Apalagi kekurangan uang. Problem apa lagi? Everything. Semuanya unbelief. Semuanya itu sudah ditaruh di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan dia dijadikan apa? Kepala, saudara. Ya, jadikan kepala. Kita itu siapa? Adalah tubuhnya. Kalau kepala kita mengalami kesehatan, mengalami yang namanya sukacita, kekuatan, dia nggak pernah worry, dia selalu mengalami yang kemenangan demi kemenangan. Itu Tuhan kita. Kalau kepala seperti itu, kita sebagai tubuh Kristus diingatkan oleh firman ini untuk kita bisa juga mengalami seperti itu. Dengan cara kita melihat Tuhan Yesus. Kemarin hari Kamis kita merayakan kenaikan Kristus. Tuhan naik ke surga. Di situ di firman itu ya, kalau kita buka nanti kita pelan-pelan kita buka itu, dia itu diterima. He is received. He is received. Tuhan Yesus aja tidak berusaha naik gitu tangga ke atas untuk ke surga, naik ke surga. Dia berusaha, oh saya harus melakukan ini. No. Dia itu receive by the Father. Yaitu diterima oleh Bapa di surga. Dia saja tidak memaksa untuk jalan, untuk naik ke atas. Untuk diterima. Tapi kita kadang-kadang, saya tahu di sini mungkin gak terlalu banyak. Cuma saya sering. Saya kadang-kadang tuh suka berusaha, saudara. Saya suka banget begitu berusaha. Apalagi kalau kayaknya everything itu in the mess, semuanya out of order. Berantakan semua. Di sini kan kalau emak-emak ya, gak tahu ya, kalau emak-emak tuh ngeliat berantakan, rumah berantakan pengennya bobonya beresin ya. Sampai saya kadang-kadang malu kalau pergi gitu ke restoran. Pergi ke restoran tuh saya bisa beres-beres gitu. Karena berasa di rumah, kotor di sini kotor, kita bersih-bersihin rumah gitu. Bersih-bersihin mejanya gitu ya. Ada yang suka kayak begitu kan? Karena kita berasa selalu ingin melakukan sesuatu untuk benerin. Ya, anak kita ngomong aja salah aja kita sering kali saya benerin. Oh ini begini begitu. Itu manusiawi, saudara. Jangan merasa condemn dulu. Ya, itu manusiawi. Tapi waktu tadi kita menyembah Tuhan, saya tahu jelas suara Tuhan. Let your children grow. Ya, let your children grow. Biarlah anak-anak kita tuh bertumbuh. Mungkin, saya nggak tahu ini buat siapa, tapi buat saya pasti kena. Ya, buat Tuhan mau kita biarkan anak-anak kita tuh berbuat kesalahan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah loh menyetop kita waktu kita berbuat kesalahan. Pernah nggak gitu? Kalian waktu mau jatuh, Tuhan bilang, jangan jatuh di sini. Jangan. Kita kadang-kadang sering berpikir Tuhan selalu melindungi kita dari segala, wah kayaknya Tuhan tuh super aktif gitu ya. Dalam arti super aktif, dia selalu kayak orang OCD gitu ya. Maaf ya, sedikit OCD gitu ya, sedikit. Jangan. Jangan pegang ini. Lita, mundur. Jangan maju. Saya nggak melihat. That's how God speaks to us. Dia bilang tadi katanya bahwa jangan sampai kita itu, karena kalau kita melihat Bapak kita OCD atau Tuhan Yesus OCD, kita akan menjadi orang-orang seperti OCD. Tapi biarlah justru let them grow and make a mistake. Dan dari mistake itu, kalian percaya yang grow bukan cuma anak. Orang tuanya pun akan grow, bertumbuh untuk memaafkan. Sometimes us ya, very hard. Lu bisa ampunin orang di kiri kanan lu, di gereja, ya, orang luar, siapapun dia boleh. Tapi kalau anak gua nggak boleh.
Jangan sampai anak saya melakukan seperti itu. By the way, saya mau promoin dulu. Cuman ntar aja ya Pak ya promoinnya. Saya kemarin tadi on the way kemarin juga kita dengerin Church Uncensored baru tayang yang ke-8. Tepuk tangan dulu ya. Ini adalah karya daripada Tuhan Yesus melalui GBC ya. Ini speak a lot of things yang relevan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah kemarin itu topiknya judulnya mengenai sex before marriage. Wah kayaknya seru banget gitu ya. Nah, tapi biarlah ini dibahas. Saya bilang sih mungkin Pastor Gard bisa nanti dibikin 10 episode gitu ya. Karena itu baru ngomongnya tuh baru kulitnya doang gitu ya. Tapi saya kenapa ngomong begini, ini adalah hal yang penting ya, nggak tahu mungkin karena Pastor Lita kan punya anak emang lagi growing, perlu ngomongin ginian gitu ya. No, tapi I think everybody perlu gitu ya mengenai hal ini ya. Pastor Lita emang paling demen banget ngomongin masalah gituan. Enggak sih, enggak ya. This is God's, ini adalah Tuhan punya loh. Seks itu Tuhan yang ciptakan loh. Baik-baik dengarkan lagi ya. Seks itu diciptakan oleh Tuhan loh. Lu jangan pikir lu yang ciptain. Apalagi iblis yang ciptain. No way man. Iblis is not that good. Hollywood is not that good. Oke? Jangan kita pikir wah hebat banget itu orang. No. Yang paling tahu seks adalah Tuhan. Yang paling tahu seks mestinya anak-anak Tuhan. Amin. Katakan amin. Wanita katakan amin. Amin. How to treat your husband. This is it. This is yours. It belongs to you. Women, it belongs to you. It's in your blood. In your blood. You don't need to go there. Nggak perlu nyari-nyari tahu gimana. No, it's you. In you. Naturally you. Nggak harus takut. Nggak harus takut. Oke? Yang cowok, mungkin cowok nggak perlu ngomongin masalah seks. Tapi yang cewek kadang-kali banyak hal-hal. Karena kita banyak struggle. Ya kan? Nah, ini tentang sex before marriage. Nanti saya mau encourage semuanya. Semua nih ada berapa puluh nih, berapa ribu orang di sini, ya kan? Bisa semuanya like, subscribe, and then share, oke? Untuk apa? Untuk Church Uncensored. Dengarkan. It's about sex before marriage, oke? Mungkin kalian punya pertanyaan apa? Mungkin gak kejawab juga. Mungkin gak ada jawabannya karena itu yang saya tahu ya. Ada beberapa hal yang Pastor Gard aja saya gak tahu jawabannya, gitu. Bukan karena kalian bukan mencari jawaban di situ. Biar kalian Tuhan Roh Kudus sendiri membuka kalian punya pikiran untuk tahu oh ya bagaimana. Saya mengalami banyak kebingungan saudara. Pastor Yudi juga loh, bukan saya doang yang angkat tangan. Kita berdua mengalami banyak kebingungan. Bagaimana kalau anak-anak kita menanyakan ini dan itu bagaimana? Gak tahu. Secara grace way. Secara kasih karunia-Nya. Kita kembali dulu ya. Jadi nanti jangan lupa ya itu ya. Itu ada tadi pokoknya promosi selingan ya. Terus kan di Efesus tadi dibilang bahwa semuanya itu udah ada di bawah kaki kita. Sudah ada di bawah kaki kita. So as God is, seperti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita pun duduk. Duduk artinya apa? Duduk. It's resting. Saya berdiri di sini. Kalian duduk enak gak? Enak kan duduk kan? Gak capek kan? Karena kenapa? Kamu resting. Yang bekerja saya. Yang ngomong saya, ya kan? Seperti Bapak udah mengerjakan, udah semuanya udah ditaruh di bawah kaki Yesus. Nah, terus langsung Lukas 24 ayat 50 sampai 53. And he led them out as far as Bethany. Kalian tahu di sini Bethany itu entar. And he lifted up his hands and blessed them. 51. Now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up into heaven, and they worship him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing God. Ini keadaannya waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Oke? Dibilang di sini he led them out as far as Bethany. Kalau kalian lihat Bethany itu artinya adalah house of misery artinya. Tuhan itu, dia Yesus itu, dia membawa mereka keluar. Siapa? The Church of God here. Kalian itu dibawa keluar loh. Membawa keluar kota sampai dekat Betania. Dibawa keluar dari house of misery. Kalian itu udah dibawa sama Tuhan
lepas dari yang namanya misery. Misery apa bahasa Indonesia? Kesengsaraan. Dari kesengsaraan kita ini udah dipimpin sama Tuhan keluar dari kesengsaraan. Dibilang kalau bahasa Indonesia lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini di sini saya dapatkan bahwa dia itu mengangkat tangan. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka supaya kita selalu teringat that God is always blessing us. Dia selalu mengangkat tangannya, selalu memberkati kita. Dia waktu pergi terakhir bukan dia marah gitu. Hah, gara-gara lu gua mati. Masuk ke nih gara-gara lu gua mesti disalibkan. Enggak, Tuhan enggak ada marahnya ya. Tuhan waktu terangkat, dia selalu apa? Dia angkat tangannya, dia bilang apa? I'm blessing you and blessing you and blessing you. It means dia tidak pernah selesai untuk memberkati kita. Now it came to pass. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Lalu mereka tunggu nanti mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Barulah mereka pergi bersaksi. Oke? Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu waktu dia terangkat pun dia selalu dalam keadaan memberkati. Amin. Dia memberkati kita dan memberkati kita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. That's efek daripada kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga. This is what we live. Ini cara kita hidup saat ini. Kalau kita mau lihat bagaimana cara gereja Tuhan. Waktu duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita melihat after dia diangkat ke surga. This is how you do. Ini caranya kita. Dibilang apa? Menyembah. Dia bilang penuh dengan sukacita salah satunya. Anak-anak Tuhan yang melihat Tuhan Yesus diangkat. Itu kita selalu dalam keadaan sukacita, amin. Senantiasa berada di dalam bait Allah. Selalu berada di dalam bait Allah. Di dalam rumah Tuhan. Dalam hati kita selalu kita merasa Tuhan kita selalu feel at home with the Lord. Kita selalu berasa at home. Kalian waktu mengalami masalah, kalian tahu kalian at home dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, di dalam bait Allah dan memuliakan dia. Full of, kita tuh praising. Kalian menyembah bukan hanya asal menyembah. Kalian gak perlu pinter nyanyi, gak perlu pinter tahu kapan masuknya, itu koda dan segala macamnya. Ya kan seperti di sini praise and worship team, mungkin ada orang-orang yang gak biasa. Dan kalian jangan, lu nyanyi gitu aja gak bisa, lagu ini aja gak bisa. No, everybody di sini gak perlu, gak harus praising him itu gak harus bisa nyanyi. Kalau kalian nyanyi false nggak masalah. Tuhan Yesus itu bukannya terus udah gitu. Oh kalau misalnya nggak bisa nyanyi bagus, ya udah tunggu aja di depan di emperan. Nggak pernah. Silakan masuk. You are in the holy of holies. Kita itu di dalam ruang Maha Kudus, saudara. Bersama Kristus kita tuh udah we have everything. Itu luar biasa loh. Kalau di passionnya ya. Ini mungkin nggak usah. Di passionnya itu adalah dibilang he lifted his hand over them and blessed them in his love. Bagaimana cara dia memberkati kita di dalam kasihnya. Itu passion translation. Oke. 51 dibilang while he was speaking out words of love and blessing. Jadi dia tuh selalu dalam keadaan tuh speaking of love. Speaking of love. Dia nggak pernah judgment. Kamu itu nggak bagus. Kamu itu kurang kudus. Kamu itu tunggu dulu, puasa dulu. Saya nggak mengecilkan makna daripada puasa. Tapi memang benar di sini, you are blessed. Tidak ada Tuhan Yesus tuh marah. Kalian belum baca ini setiap hari, belum masa teduh dan segala macamnya. Karena bukan esensinya di situ, saudara. Wah, Pastor Lita ini bahaya banget kalau khotbah seperti ini. Kok kayaknya menggampangkan sekali kehidupan Kristen. Sebenarnya saya tidak menggampangkan kehidupan Kristen. Saya melihat kehidupan Kristen itu tidak mungkin kalian lakukan. Ya, BS kalau kalian bilang kalian bisa. Kembali lagi saya udah sangat-sangat lumayan BS gitu. Benar-benar kalau kalian bilang, oh saya bisa melakukan itu. Saya bisa kok pastor melakukan ini. Saya bisa. Gak boleh loh seperti ini. Saya merasa saya tuh kalau kita punya kehidupan seperti itu ya saudara, kalian akan stres. Stres gak sih? Sedikit-sedikit gak boleh. Sedikit-sedikit gak bagus. Sedikit-sedikit dijudge. You know you're not good. Kenapa kamu ngomong begini, seperti ini. Gak tahu ya. Saya feel like gak di rumah.
Saya berasa lagi di court gitu, kayak lagi dihakimin gitu, ya. So jadi dikatakan bahwa waktu dia itu blessing us, ya, with the love, with the words of love. Dia mengasihi kita. Overwhelmed and ecstatic with joy, they made their way back to Jerusalem every day. Every day. Ya, they went to the temple praising and worshiping God. Saya nggak usah mengundang kalian untuk datang setiap hari ke sini, ya. But you can do it at home. Kalian bisa di rumah masing-masing, kalian praising and worshiping Jesus. Worshiping Jesus nggak harus kayak gimana. Cuma ngelihat apa gitu, oh puji Tuhan ya. Itu praising Him. Just ngelihat, thank God. It's praising Him. Bahkan waktu Tuhan, I don't believe you. It's praising Him. I don't believe you. I'm sorry. It's hard. It's praising Him. Kita teruskan ya. Itu tadi di yang Lukas. Kita ke Markus 16, 19 sampai 20. Cepat aja. So then after the Lord has spoken to them, He was received up. Ini yang tadi ayatnya. Bahwa Tuhan Yesus itu receive up. The Father received Jesus. Dia tidak mencoba-coba untuk berusaha, untuk masuk, untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Minggir, monggo. Misi saya duduk ya di sini ya. Enggak. Dia receive. And He was seated at the right hand of the Father. Dia itu didudukan. Seperti kita juga didudukan. Kalian gak perlu lagi untuk bisa memerintah, untuk bisa duduk. Kalian gak perlu berusaha untuk duduk. Itu loh maksud saya. Ngerti ya? Ini jadi ayatnya itu di Markus 16, 19 sampai 20. Oke, lanjut. Itu hanya untuk referensi. Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ini waktu itu dibahas. Cuma saya mau menekankan lagi bahwa kita itu, firman itu kan telah menjadi manusia. Dibilang. Dan diam di antara kita. Oke? Yesus menjadi manusia, diam di antara kita. He dwell in us. Tabernacle among us. Dia ada di dalam kita. Di among us. Di antara kita, He is there. Gak perlu nyari kemana-mana, gak perlu cari pendeta, gak perlu cari siapa gembala kalian. Tolong please, kalian mau lakukan apapun itu. Saya nggak maksudnya nggak menolak. Tapi kalau kalian mau memberkati, kalian punya bisnis, monggo. Kalian mau memberkati rumah baru, monggo. Kalian mau doakan anakmu mau ujian, monggo. Nggak perlu telepon saya untuk, saya mau minta didoakan untuk ujian anak saya. Nggak perlu please. Karena Jesus has dwelt among us, tabernacle among us. He is there with you, in you. Kita tuh kadang-kadang manusia sangat terbatas, saudara. Saya ini kalau ngomong bisa salah dan banyak salah. I guarantee you. Semua juga, mari kita belajar untuk apa? Untuk mulai trust, percaya bahwa oh Tuhan tuh udah ada di dalam kita, among us. Dia full of grace and truth. Kebaikannya, kebenarannya itu ada. Full of grace. Kalian tahu grace itu apa? Grace itu is salah satunya dari kata-kata bahasa charis, artinya turns to Christ. Artinya adalah berbalik kepada Kristus. Kalau kita full of grace, ya full of grace dibilang di sini bahwa kita itu melihat kemuliaannya, kita itu full of grace. Full of grace. Waktu kita tahu, oh kita full of grace, kembali kepada Kristus. Bahkan waktu kita shine, Tuhan kembali menjadikan orang-orang juga kembali kepada Kristus. Nah, lanjutkan bahasa Indonesianya tadi telah kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ciri-ciri kemuliaan di rumah yang kemudian yaitu adalah tadi jadi full of grace and truth. Lalu saya mau katakan bahwa di sini God wants to fill everyone. Ya. Dia itu mau semua daripada kita itu, including all people. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16 dibuka. Coba tolong NKJV-nya. Tuhan di sini nih ya, saya mau jelaskan kepada kalian bahwa Tuhan, grace of God itu is so huge. Di luar daripada yang kita bayangkan loh. Dia bilang gini ya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
That whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ini benar-benar ayat setiap orang Kristen. Betul ya? Bahasa Indonesianya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau katakan dan mau jelaskan di sini bahwa kasih karunia Tuhan itu sedemikian besarnya. Sehingga sampai dia itu bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk salah satu daripada kita, tapi bukan hanya untuk GBC, tapi dia bilang dia begitu besar kasih Allah akan dunia. It's the world we are talking about. Ini adalah dunia. Jadi kalau namanya kelasnya Tuhan adalah kelasnya dunia. Kalau namanya kasih karunia Tuhan, kalian tidak bisa lagi di sini, oh gue gak mau kasih karunianya, gue cuma buat orang-orang yang pantas aja. Amin. Ngerti ya saya kesana ya? Ngerti ya firman Tuhan ini ya? Dia itu bilang Tuhan itu kasih karunia itu dia begitu mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihinya siapa? Bukan saya doang. Orang-orang yang rese. Ya kalian tahu lah kalau saya ngomong orang-orang yang rese, yang menyebalkan, yang bikin saya kesel, yang bikin saya sakit hati, yang gak fair, selalu menyalahkan saya, selalu menuduh saya, selalu memfitnah saya. Nah itu semua itu ada di dalam deretan orang-orang di mana Tuhan juga mengasihi. Oh you cannot man, tapi Pastor Lita kita perlu wisdom Pastor Lita. Kita perlu yang namanya wisdom, yes. Tapi wisdom itu akan berjalan dengan grace loh. Nggak ada yang terpisah-pisah loh. Ya, nanti ada ayatnya habis ini. Di Yakobus 2 ayat 1. Karena ini, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory with partiality. Bahasa Indonesia, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka perbedaan. Nah kalau kalian baca lagi, ini ngomongin masalah orang yang kaya dan enggak. Oke? Tapi bukan hanya orang kaya apa enggak. It's about poor and rich. Bukan hanya masalah harta. Tapi biarlah kadang-kadang kita dalam kehidupan kita selalu mikir, oh yang ini deserve, layak untuk saya berikan kasih karunia. Tapi yang ini kayaknya seumur hidup gue dia gak pernah baik, gak pernah bertobat lah, udahlah forget it gitu ya. Kalau kalian memang belum bisa, tapi kalian gak mungkin bisa. Kita memang belum bisa. Mana ada di sini yang gak ada memilih kasih. Ada yang berani di sini? Oh saya selalu mengasihi semua orang. Ada yang berani kayak gitu? Gak ada lah. Kita belum ke sana. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah memandang muka. Tidak pernah memandang muka loh dia loh. Ya, nggak ada. Kalau kita itu ngelihat dengan apa yang enak di mata kita. Kayaknya kalau ini kayaknya udah kurang kelewatan lah. Kalau di sini sih baik-baik saja kita di sini. Coba kalau misalnya satu datang orang gitu di sini, I don't know, yang kehidupannya mungkin ya sangat berbeda dengan kita cara berpakaiannya. Ya, di sini kan baik-baik saja gitu. Coba kalau keluar sana, mungkin beda sedikit cara berpakaiannya. Apalagi ke tempat-tempat tertentu, wah udah minim banget pakaiannya. Sampai bukan hanya laki-laki, cewek pun semuanya jadi kayaknya minder gitu kan. Ada. Jadi saya mau katakan di sini, saya bukan bilang kita itu harus seperti apa, tapi kita itu tidak akan bisa. Manusia akan selalu dengan selalu memandang muka. Tapi di dalam Kristus kita semakin hari semakin belajar. Ya, there is no condemnation. Ini bukan condemnation loh. Firman itu bukan lagi mengkondem kamu. Tone-nya itu lagi bilangin, Tuhan itu nggak pernah mandang muka loh. Kan kita jadi jatuh cinta ya. Iya ya. Gue yang berantakan gini aja Tuhan masih sayang ya. Gue yang kalau khotbah masih ketiduran aja juga Tuhan masih sayang. Ya kan? Bukan, gak apa-apa kalau yang tidur jangan merasa bersalah. Saya pernah pun, anak saya pun pernah. Ya, kalau kayak tidur gitu di khotbah gitu kayaknya udah the biggest sin ever. Kayaknya udah dosa lu gila loh. Orang khotbah, apalagi Pastor Lita yang khotbah lu gak bisa tertidur lah. Mana mungkin bisa tidur, teriak suaranya gitu gede.
Ya kan? Udah kayak suara di sebelah, wah gitu kan. Maksudnya gak mungkin lah lu bisa tidur. Nah poinnya bukan di situ, poinnya adalah praise the Lord. Waktu kita baca Yakobus 2 ayat 1, wow, Tuhan itu dia itu sebagai orang beriman pada Kristus, Tuhan kita yang mulia, itu dia tidak memandang muka. Amin. Nah, Roma 6 ayat 3 sampai 4, atau tidak tahukah kamu yang bahasa Indonesianya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, di sini kata-katanya, keywordnya adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan daripada Bapa di sorga. Jadi Kristus dibangkitkan from the glory, by the glory of the Father. Dibilang di situ bahasa Inggrisnya, kalau ini, do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from death by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Jadi waktu kita dibangkitkan bersama-sama waktu kita dibaptis. Salah satunya adalah waktu kita dibaptis, diangkat ya dari air. Itu kita seperti kita tuh bangkit dengan kehidupan yang baru. Dengan newness of life, kehidupan yang baru ya. Kita diingatkan. Oh ingatkan kita diri kita, oh ya kita ini udah dibangkitkan hidup dengan kehidupan yang baru. Nah Tuhan Yesus dibangkitkan dengan kemuliaan, oleh kemuliaan Bapa di sorga. Kemarin kita ingat, saya dapat ini dari beberapa Pastor Yudi punya khotbah dan saya bilang Tuhan kok belum pernah dengar bahwa Tuhan itu kemuliaan daripada Bapa, dia itu membangkitkan Yesus, anaknya. Lalu ada satu lagi pola pemikiran berarti kemuliaan daripada orang tua, the Father. Saya pakai jubah sebagai orang tua, sebagai father, membangkitkan anak-anaknya. Kalian tahu role kalian itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak. Ataupun yang belum punya anak, orang-orang yang mungkin anak-anak secara adopted children. Kan kita kadang-kadang melayani anak-anak. Di sekolah minggu, keponakan kita. Siapa yang lebih muda? It's your children. Lebih muda dari kita. Itu actually dengan membangkitkan mereka. That's how. Bagaimana kita itu benar-benar hidup tuh bisa membangkitkan mereka. Kita nggak usah takut bagaimana caranya kita membangkitkan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan itu anak-anak kita diajar oleh Tuhan. Tadi Tuhan udah speak waktu kita menyembah Tuhan tadi, waktu kita worship. Itu Tuhan bilang, anak-anakmu nggak usah khawatir. Aku yang mengajarkan. Ya, di Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya mau tutup dengan satu ayat di Korintus ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tapi ntar saya kembali lagi ke tadi yang Tuhan akan mengajarkan anak-anakmu. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ya. Tetapi bahasa Indonesia, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini ayat yang menjadi title judul daripada khotbah saya. Dibilang di sini ya, cukup kasih karunia Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita mikir gini, oh cukuplah kasih karunia Tuhan, biarlah gue struggle. Biarlah saya struggle dengan masalah saya. Karena Tuhan Yesus punya kasih karunia udah cukup nih. Pernah gak kalian berpikir seperti itu? Mungkin gak pernah, saya pernah. Saya merasa, oh kalau misalnya masalah besar, Tuhan itu sebenarnya cukup sih kasih karunia-Nya. Cuma ya gue lagi struggle, cuma cukup. It's enough. Sebenarnya maksud daripada ayat ini adalah bahwa Tuhan punya kasih karunia, it's so big sampai mau struggle aja itu akan di-swallow, ditelan setiap masalah kita. Sebenarnya dia punya kasih karunia lebih dari cukup untuk menelan setiap masalah kita. Cuma yang bermasalah kenapa kita struggle begitu lama, kita bergumul begitu lama dengan masalah demi masalah, karena kita melihatnya salah. Kita melihatnya dengan keadaan dan kekuatan kita. Kita selalu melihat
bagaimana ya struggle. Tapi kan kata Tuhan, oh His grace is sufficient. His grace is more than enough. Dia punya kasih karunia kayak cukup kok buat saya. No, tapi kita harus melihat dengan cara yang berbeda bahwa kasih karunia Tuhan itu ya sedemikian dahsyatnya. Sebenarnya sedemikian sampai dia bilang apa? Saya mengasihi apa? Dunia. Dia bukan mengasihi keluarga saya doang loh. Dia bukan mengasihi keluarga kalian doang loh. Dia mengasihi seluruh dunia. Oh orang Indonesia dikasih Tuhan ya. Bukan cuma Indonesia loh. Seluruh dunia loh. Semuanya ini dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Kita harus kembali dari atas. Kita ambil helikopter view bahwa Tuhan itu punya kasih karunia itu begitu dahsyat. Begitu besar. Jadi waktu kalian balik ke dalam masalah kalian. Kurang uang, masih ada utang, anak bandel. Aduh kayaknya kok ini kurang terus. Saya kok kayaknya diginiin. Kok kayaknya gak pernah sukses, gagal terus, bangkrut dan sebagainya, sakit-sakitan. Oh kayaknya anak saya selalu membantah, anak saya susah, mau suruh ke gereja gak bisa dan segala macam. Itu, struggle itu ya, itu udah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Karena kata Tuhan, my grace is sufficient. Dia gak bisa nolong kalian lebih lagi. Karena kenapa? It's more than enough. I give everything. I give Jesus to you. Kata Tuhan. Jesus is already in you. Mau dikasih apa lagi? Betul ya? Betul ya? That's how we see it. Jangan kita kebalik-balik. Oh iya, saya mau struggle nih. My grace is sufficient. Your grace is sufficient for me ya Tuhan ya. Oh ya, your grace ya. Oke deh, oke. It's like we have to go back. Kita harus balik lagi. Bergumul lagi sendiri. Enggak. Kalian harus lihat itu dari cara Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan katakan di situ tadi. Anak-anakmu diajar oleh Tuhan. Anak-anak. Kita mengajar diri kita juga anak-anak. Kita lihat diri kita itu kita diajar oleh Tuhan. Jangan kalian tuh melihat diri kita tuh harus kita mengajari paksa terus. Paksa lagi dan paksa lagi. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniamu bagiku, kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah gini, nih. Poinnya di sini adalah bahwa kita punya kekurangan. Di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi kekuatan. Justru dia dalam kekurangan kita. Kalian gak perlu berusaha untuk menjadi kuat. Nah ini masalahnya orang Kristen, pasti kalau lagi lemah mencoba menjadi kuat. Betul ya? Pastilah. How to actually, cari bagaimana ya supaya get healed. Oke, saya harus melakukan Holy Communion. Oke, saya harus begini. Oke, saya harus berdoa. Harus begini. Kita berusaha menjadi kuat. Bukannya salah. Tapi fokusnya jangan dilakukan itu dan lakukan ini. Karena banyak juga orang yang ngomong sama saya. Pastor Lita, saya udah doa. Saya udah pakai Holy Communion. Saya udah coba semua cara yang secara grace. Di-approve deh. Ya kan? Tapi kok gak sembuh-sembuh. Karena tanpa kita sadar kita lagi berjuang. Dengan begitu dahsyat. Berjuang untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Berjuang untuk bisa menjadi kuat. Supaya dilihat oleh Tuhan. Tapi dibilang di sini Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru stay in your weakness. Di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Waktu kita ngalamin kelemahan, kita thank you Lord untuk kelemahan. Karena di dalam kelemahan, waktu kita mengalami kelemahan, justru kita mengalami yang namanya kekuatan daripada Kristus. Saya nggak tahu ini lebih jelasnya kayak gimana, tapi ini yang sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah di dalam kelemahan kita, kuasa dia menjadi sempurna. Berarti stay. Kalian harus tahu bahwa kalian selalu lemah. Karena kenapa? Waktu kita lemah, Tuhan Yesus kuat di dalam kita. Kita menjadi kuat. Oh gimana sih maksudnya nggak membingungkan sekali. Stand in your weakness karena kita nggak bakalan menjadi kuat. Kita tidak bisa menjadi kuat. It's only His strength. It's only His strength. Biarkan, maka tadi Tuhan bilang biarkan. Biarkan kalau misalnya misalnya kita membuat kesalahan. Forgive yourself. Nih dengerin lagi. Kalau kalian berbuat kesalahan, forgive yourself. Ampuni diri kalian and stay humble dan biarlah saya gak apa-apa. Karena memang kita tidak sanggup.
Tapi justru dalam keterpurukan itu Tuhan menjadi kuat. Tuhan menjadi kuat. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengarkan baik-baik. Terlebih suka aku bermegah. Ini psycho beneran. Serius, bacanya lebih baik-baik lagi ya. Kalau saya baca ini bingung loh. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Aku lebih suka bermegah. Gue tuh ya agak ini deh. Sebenarnya suka misalnya gue tuh suka lupa, suka gak percaya Tuhan. Bermegah di dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahan itu Tuhan Yesus jadi kuat. Ngerti gak? Agak bingung. Yang bingung boleh angkat tangan. Enggak apa-apa. Ya udah. Jadi di dalam kelemahan kita ya, dibilang lebih bersuka cita, bermegah di dalam kelemahan. Kalau kita biasa bermegah dalam apa? Ya pastilah kita bermegah, anak gue jago loh. Anak gue kemarin juara 1. Gampang dengan mulut kita ngomong gitu. Bener gak sih? Oh kemarin dia dapat beasiswa. Itu semua lancar. Tapi coba, kemarin saya ini lagi masalah nih dengan suami, gak bisa ngomong. Jarang orang saya bermegah nih. Saat saya gak bisa beresin masalah nih, saya bermegah. Kenapa? Karena dalam situ Tuhan tuh lagi melakukan sesuatu dalam hubungan kami. Jarang orang ngomong begitu. Jarang orang kesaksian di sini waktu lagi sakit. Gak mungkin. Orang kesaksian di sini pasti sesudah sembuh. Iya dong. Pasti dong. Kita semua pasti tendensinya, kebiasaannya adalah beri kesaksian waktu apa? Oh, omset melimpah. Bener dong. Nggak mungkin di sini bikin omset saya lagi turun. Jarang di gereja manapun juga, di gereja GBC pun saya yakin kita masih jarang. Tapi ini Alkitab katakan dibilang apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena dia tahu waktu kita mengalami yang namanya kelemahan, justru Tuhan Yesus itu bisa turun atas kita. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Nih, dengarkan baik-baik dan biarlah kita malam ini renungkan lagi ya. Aku senang. Katakan sekarang, aku senang. Dan rela dalam kelemahan. Ini adalah sesuatu menurut saya, sesuatu hal yang agak bingung. Bukan bingung, agak jarang. Ya, buat hidup saya masih sangat-sangat belajar. Saya bilang, berarti kalau dalam kelemahan saya marah nih, cepat marah. Itu kan kelemahan kan? Tapi saya rela. Bukan terus di situ terus, tapi semakin hari Tuhan sendiri ntar yang melakukan. Kan seringkali kalau kita marah, gak boleh marah. Gak boleh marah. Berarti nanti kalau misalnya ini, coba kita berbahasa roh. Kalau lagi mau marah berbahasa roh. Ntar udah gitu kalau mau marah Holy Communion. Kalau mau marah coba tarik napas 3 kali. Keluarin napas 4 kali. Mungkin, I don't know. There are so many. Kalau kalian pergi ke internet, bagaimana cara anger management? Banyak caranya. Okay? But you cannot manage your anger. You cannot manage your weakness. You just cannot. And stop fighting. Karena bukan kita yang bukan kita yang selalu fighting, selalu berkelahi, selalu mencoba. Bukan kita, saudara. It's not you. You are dead. Your life itu, hidup kita itu is Christ in you. Hidup kita itu sebenarnya is Christ in me. Jangan coba-coba lagi. Mungkin, akhirnya mungkin yang hari ini kalian dengarkan mungkin bisa bermanfaat selama ini karena kalian tetap ngotot di situ terus dan stuck di situ terus. Mungkin yang saya selama ini stuck, masalah. Dulu kita selalu apa-apa kita curse, ya. Kita curse semuanya. Penyakit kita curse, roh ngantuk kita curse, katanya ngantuk terus, coba di curse katanya gitu kan. Semua ikatan di curse, ikatan apapun juga, ikatan seks, apalagi ikatan seks, semua di curse gitu ya. Semua, everything is all about sins, kita curse. Coba. Why do you have to curse? Orang you are reign with Christ. Lu cuma bisa lihat itu, it's dead man. You have to separate antara identitas kita dengan apa yang kita perbuat. Dengarkan baik-baik lagi. Kita harus pisahkan antara keadaan kita, apa yang kita lakukan, kelemahan kita dengan identitas kita. You are sons of God.
You are the beloved sons of God. Kalian itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalian tidak lagi perlu untuk saya ingin menyatakan nih, saya ingin mencoba membuktikan kalau saya anaknya mama saya, misalnya Joel gitu di sini. Saya ingin membuktikan ya, saya coba ya. Saya ingin membuktikan loh kalau saya itu anaknya Pastor Yudi. Please, saya ingin buktikan. Saya mau coba doang buktikan gitu. Nggak mungkin. Misalnya Reni datang ke sini, kita udah tahu itu anaknya Pastor Fedri. Ya kan, mukanya aja mirip banget. Ya kan, nggak mungkin lagi gitu loh. Lu perlu lagi membuktikan, saya perlu bukti. Kamu Reni anaknya siapa? Anaknya siapa? Buktikan dulu kamu anaknya Pastor Fedri. Nggak perlu. Tidak perlu. You are the sons of God. Waktu kalian lemah pun, it's your strength. It is your strength. Jadi kalian gak perlu minder, gak perlu salting, aneh gitu jadinya, condemn apalagi. Waktu kalian merasa, kehidupan saya kurang sempurna nih. Kurang ini, kurang kaya, kurang apa lagi? Kurang keren, kurang cakep, kurang ganteng, ya kan? Kurang pasangan, masih jomblo. Kurang, suami gua atau istri gua kurang. Semua ada kurangnya. But in your weakness, God is strong. So poinnya hari ini dari semua yang saya ngomongin hampir sejam mungkin atau 45 menit. Kalian juga kadang-kadang bingung apa yang Pastor Rita ngomongin ya kan. Cuma meledak-ledak doang ngomongnya, teriak-teriak gitu ya. Pokoknya waktu kalian mengalami masalah demi masalah, that is your strength. Nggak perlu lagi pembuktian. Kalian perlu buktikan apa sih? Dalam kehidupan masing-masing of course kita akan semakin hari semakin. Dengan cara begitu justru semakin hari you will exceed other people expectation. Dengar ya, kita akan melebihi daripada dunia. Kita akan melebihi dari apa yang biasanya dunia lakukan, kita akan lebih. Tapi jangan dengan cara struggle. No, kita nggak ada lagi. Your weakness is your strength. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Jadi saya mau, kalian diberkati semuanya? Mungkin agak sedikit mikir, tapi di gereja itu kan memang bawa pikiran ya. Bawa otak kan kita kan, gak ditinggal di rumah otak kita. Jadi kita berpikir sedikit, gak apa-apa. Yuk kita angkat tangan kita semua diberkati, biarlah saya ingin memberkati kalian semua. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah buat kami. Kami percaya Tuhan setiap firman hari ini akan memberkati kami semua Tuhan. Saya ingin berdoa juga untuk teman-teman di rumah ataupun di tempat ini yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Biarlah saat ini saya ingin berdoa buat kalian. Tuhan, kalau kalian merasa this is the time untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya ingin berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mendengar hari ini kabar baik bahwa Engkau adalah penyelamat. Dan aku ingin menerima Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamatku pribadi. Dan biarlah waktu saat saya menerima ini saya diingatkan bahwa saya adalah anak. Saya bukan lagi orang stranger, bukan orang luar, tapi saya ini dijadikan anak Tuhan. Terima kasih, aku adalah anak-Mu Tuhan. Dan biarlah mulai dari saat ini Tuhan, Engkau yang akan pimpin selalu Tuhan Yesus. Pimpin hidupku dan biarlah aku bertumbuh di dalam Engkau. Pengenalan akan Kristus, amin. Kalau kalian pertama kali menerima Tuhan Yesus, biarlah kalian tetap mendengarkan kabar baik. Kalian mendengarkan kabar baik dari mana? Dari internet. Kalau kalian di Jakarta, cari gereja yang bisa membawa kalian selalu mengenal Kristus. GBC Jakarta mungkin adalah salah satu option, kalian bisa datang ke gereja untuk bisa menerima kesegaran, menerima firman ya. Di sini nanti kalau misalnya ada yang mau didoakan, bisa juga datang ke pastor dan leader yang ada di sini. Kalau kalian ada kebutuhan apa, believing together for God's miracle in your life. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Berdoa Tuhan untuk setiap yang ada di sini, untuk anak-anak Fun Church, anak-anak sekolah minggu Tuhan Fun Church, dan juga untuk Micin Tuhan. Thank you Jesus. Dan untuk setiap orang yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan tumbuh. Firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap daripada kami boleh diingatkan pagi ini. Bahwa kelemahan kami dalam hidup kami itu adalah kekuatan-Mu Tuhan. It's you in us Lord Jesus. Kami semakin hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Lord Jesus. Let the grace of God, kasih karunia Tuhan
berada dalam kehidupanmu, keluargamu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalian diberkati, apapun yang kalian lakukan selalu mengalami kesuksesan. Dimanapun kalian berada, kalian masuk dan keluar, dimanapun kalian berada, kalian diberkati, penuh melimpah dengan kasih karunia dan your favor, kemurahan Tuhan melawat kehidupan kalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. God bless you all. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.